HI terkait dengan pemberian nutrisi pada pasien kritis atau pasien di ruang ICU. Ya. Nah, ini sebagai pendahuluan bahwa pasien yang dirawat di ruang ICU biasanya ditandai dengan hipermetabolisme, katabolisme yang meningkat sehingga dapat menyebabkan malnutrisi. Jadi di ruang ICU itu sering sekali mendapatkan albuminnya kok rendah gitu ya. Kemudian nutrisi yang tidak adekuat dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan bahkan akan meningkatkan long of stay atau loss di ruang ICU sehingga nantinya pasien dari ruangan-ruangan sulit masuk ke ruang ICU ya. Kemudian pemberian nutrisi tambahan sudah berkembang dan merupakan bagian dari terapi di ruang ICU. Tadi Dr. Ike sudah banyak menjelaskan terkait dengan pemberian omega ya. Nah, nutrisi merupakan satu kebutuhan dasar utama setelah pemberian oksigen dan cairan. Jadi yang pertama adalah oksigen harus terpenuhi dengan baik, kemudian cairan, elektrolit, kemudian baru yang ketiga adalah nutrisi. Itu merupakan kebutuhan dasar. Nah, ini tidak terlepas dari tanggung jawab keperawatan. Kenapa tidak terlepas? Karena monitoring yang paling penting itu adalah kondisi pasien dari menit ke menit. Ya, jangan dari jam ke jam karena akan telat kalau di ruang ICU karena kondisi pasiennya sangat fluktuasi, tidak stabil. Nah, tentunya informasi-informasi terkait dengan hemodinamik ini harus diinformasikan ke DPJP ataupun ke ahli gizi terkait dengan pemberian nutrisi. Karena apakah nutrisi ini akan dilanjutkan dengan penurunan atau tetap full energi ditambah atau bahkan pasien harus diberhentikan untuk nutrisinya. Kenapa? Ya, keperawatan ini 24 jam ada di pasien. Seluruh kondisi pasien akan yang paling pertama ini yang mengetahui adalah keperawatan ya. Kemudian proses, nah ini proses suplai makanan karena kita nanti apakah makanan ini akan diberikan melalui enteral, oral ataupun melalui parenteral. Yang pertama adalah proses ingesti. Intik makanan dari lingkungan ke dalam. Ya, memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, ini tentunya harus ada orientasi kesadaran. Pasiennya berarti harus ada kooperatif, bisa memasukkan makanan ya. Kemudian ada mengunyah. Kalau mengunyah tidak menjadi persoalan kalau misalnya pasien tidak mengunyah, ada makanan berbentuknya formula. Kemudian fungsi menelan ini menjadi penting ya. Memasukkan makanan ke area mulut, fungsi menelan tidak bagus. Contoh misalnya pasien-pasien dengan gangguan neurologi ya. Ini fungsi menelannya kan nggak ada misalnya. Nah, diberikan per oral itu akan menjadi benda yang akan menetap di daerah mulut. Dan ini waktunya dibutuhkan 5-15 detik ya untuk proses makanan itu untuk siap ditelan. Kemudian yang kedua adalah digesti, perubahan kimia atau perubahan fisik dan kimia makanan ya untuk dapat diabsorpsi. Ada karbohidrat, protein, lemak, dan ini waktunya dibutuhkan 1-4 jam. Nah, ini berarti pada saat kita evaluasi makanan yang masuk ini harus kita perhatikan waktunya, bahwa waktu untuk ya ada perubahan zat makanan terkecuali ada makanan-makanan yang memang tidak usah dirubah gitu ya. Misalnya ada makanan langsung siap diabsorpsi, ini tinggal nanti tanya ke Ibu Cynthia ya. Itu apakah perlu misalnya menunggu 1-4 jam. Nah, ini juga sangat ditentukan lagi dengan peristaltik khusus. Nah, ini ada perubahan-perubahan makanan ya, perubahan-perubahan enzim makanan yang dilakukan oleh hormon-hormon yang ada di saluran pencernaan. Kemudian yang ketiga, absorpsi, ini masuknya partikel zat makanan dari saluran cerna ke dalam pembuluh darah. Gitu ya. Ada mayoritas terjadi di usus halus. Di gaster ini ada absorpsi berupa alkohol dan aspirin. Ini bagi pasien-pasien yang menggunakan golongan-golongan obat-obat seperti ini, misalnya ada aspirin, ini hati-hati karena nanti akan menimbulkan adanya stres ulcer atau adanya perdarahan ya. Ada sistem limpatik dan ada kapiler darah. Ini sebagai Kemudian yang keempat ada transportasi, masuknya makanan ke dalam yang larut dalam lemak maupun dalam air ke dalam sel. Nah, tentunya kita lihat kalau proses dari makanan ini ada yang larut di dalam air, ini cepat sekali.
masuk ke dalam selnya. Berarti waktu yang dibutuhkannya hanya sebentar ya. Nah ini terkait dengan apa kok kita harus tahu? Karena ini akan kaitannya dengan hemodinamik. Berapa oksigen atau konsumsi oksigen saat pasien ini diberikan nutrisi. Dengan sumber misalnya makanannya adalah zat yang larut di dalam air atau zat yang larut di dalam lemak. Kalau di dalam lemak untuk nyampe ke sel ini perjalanannya panjang sekali. Harus masuk ke kapil limpatik, pembuluh limfe besar, dan seterusnya. Nanti ini harus diinformasikan nih, misalnya pada saat dokter menginstruksikan makanan ini, misalnya terutama makanan yang MIC ya, makanan parenteral atau nutrisi parenteral atau enteral. Kita lihat tuh komposisinya, ternyata banyak lemak. Kondisi pasiennya misalnya terjadi gangguan oksigenasi. Ternyata pada saat memberikan makanan ini tidak terlepas dengan adanya peningkatan dari metabolisme yang nantinya akan mengkonsumsi oksigen pada pasien tersebut ya. Nah, kemudian screening ini untuk keperawatan. Bagaimana screening keperawatan? Asesmen nutrisi. Dokter itu sering bertanya ke kita, bagaimana makanannya masuk atau tidak. Ya, kalau misalnya bicara masuk, bagaimana respon pasiennya, itu yang harus kita informasikan. Nah, kemudian pada saat kita menginformasikan dari mulai peristaltik harus diinformasikan, mahko itu apa ya, cairan yang keluar dari lambung ya, atau untuk dekompresi, informasikan, diuresis, semuanya itu menjadi kajian pada saat pasien diberikan nutrisi ya. Kemudian ada diagnosa keperawatan nantinya terkait dengan nutrisi, apakah kurang, lebih, dan sebagainya. Kalau di ruang ICU jarang sekali lebih ya. Kemudian ada nutrisi intervensi. Intervensi dokter itu mempercayakan ke kita ya pada saat pasien diberikan apakah oral, enteral, kemudian parenteral, apakah intervensi yang kita lakukan pada saat dokter memberikan misalnya parenteral sudah sesuai enggak? Karena kalau dokter itu terlalu percaya sama kita gitu ya. Kenapa terlalu percayanya? Wah ini perawat ICU nggak mungkin lah, tapi bisa saja ya. Ini mohon maaf mungkin ada di nggak tahu rumah sakit antah berantah mungkin ya. Karena nanti apakah misalnya parenteral yang kita berikan justru akan menimbulkan sesuatu, nanti kita akan bahas di pemberian parenteral nutrisi ya. Jadi ini intervensi ini yang harus kita perhatikan untuk keperawatan ya. Kemudian ada monitoring. Nah, monitoring ini sangat penting karena nanti ini sebagai informasi yang akan diberikan ke yang menginstruksikan, misalnya DPJP, kemudian ada dari gizi bahwa nutrisi ini nggak bisa masuk. Ini pasien ini misalnya ada jumlah cairan yang kita aspirasinya sekian, kemudian peristaltik ususnya negatif karena pasien di ruang ICU ini jangan per shift, jangan per hari. Karena perubahan pasien di ruang ICU itu bisa per jam, bahkan bisa per menit juga terjadi perubahan. Dokter menginstruksikan misalnya kasih deh 1.500 kilokalori. Bisa saja masuk, bisa juga tidak. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus menginformasikan terkait dengan pemberian nutrisi. Tentunya ini dari monitoring kita pada saat diberikan pasien setelah diberikan nutrisi. Nah, tadi ini Dokter Ike banyak sekali membahas terkait dengan respon ya pemberian dari nutrisi ini. Ini ada malnutrisi, kemudian ada pemberian parenteral atau enteral feeding yang terlalu banyak. Apa masalahnya tadi? Bahwa ini akan menimbulkan work of breathing-nya yang sangat tinggi, jadi meningkatkan WOB. Kenapa WOB-nya meningkat? Karena tadi bahwa pemberian nutrisi ini akan meningkat metabolismenya, kemudian oksigennya jadi meningkat, kemudian dampaknya nanti pasien akan menimbulkan justru akan terjadi hipoksia, bahkan mungkin saja bisa terjadi hiperkarbi kalau komposisi dari nutrisinya tidak diperhatikan ya. Nah ini pasien kritis, tadi Dokter Ike juga sudah menjelaskan bahwa di ruang ICU ini gampang-gampang susah memberikan nutrisi. Di sisi lain ingin pasien ini imunitasnya, karena nutrisi itu sangat fungsinya sangat banyak sekali ya, terkait dengan imunitas, terkait dengan mortalitas, terkait dengan recovery, terkait dengan regenerasi sel dan sebagainya. Itu nutrisi yang paling baik. Tetapi di sisi lain ini akan meningkatkan demand ya. Sehingga nantinya delivery dari oksigen ini harus ditingkatkan. Jadi kalau misalnya kenapa kita bicaranya ventilator, naikin deh oksigennya, ganti misalnya modenya, tetapi ada faktor-faktor yang lain yang justru akan meningkatkan konsumsi oksigen. Ini diinformasikan, oh dok ini saturasinya sekian, tensinya, heart rate-nya, dengan pemberian obat dan lain sebagainya, itu harus kita informasikan. Sehingga nantinya bahwa pemberian nutrisi ini tidak akan memperberat kondisi dari hemodinamik pasien.
Kebutuhan nutrisi tadi sudah dengan Ibu Cynthia bahwa harus seimbang sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi seimbang ini bukan sama antara pasien satu dengan yang lain. Bisa energinya yang berbeda, bisa komposisinya yang berbeda. Tadi Dokter Ike ada pemberian cairannya harus 1:1. Itu pun harus kita perhatikan pada pasien-pasien yang kadang-kadang di ruang ICU ini dibutuhkan volume yang cukup banyak, kadang-kadang diretriksi. Nah ini juga keperawatan ini harus banyak bertanya nih ke dokternya, dok mohon maaf ini cairannya kenapa harus misalnya 1.000, padahal nutrisi aja udah 2.000 dokter instruksi. Aduh saya tuh gimana caranya memberikan, kadang-kadang sulit sekali. Lain kalau misalnya dengan memberikan makan per oral, misalnya nasi tim dan sebagainya, itu mudah sekali ya karena cairannya hanya sedikit. Tapi ini sering sekali bermasalah itu karena cairannya harus diretriksi, tetapi energi yang harus masuknya tinggi. Bahkan ada obat-obatan yang harus kita hitung lagi. Waduh, semakin sedikit lagi ya. Ini kerjasama yang harus betul-betul kita perhatikan pada saat kita memberikan nutrisi. Nah ini ada beberapa yang sering sekali kita tidak menghitung ya energi yang diberikan. Jangan-jangan pasien itu sebetulnya nutrisinya sudah banyak. Contoh misalnya dokter menginstruksikan kasih deh dopamin, kasih misalnya noradrenalin, kasih apa, itu kan ada obat-obatan yang di dispensing. Sering sekali memberikannya dengan penggunaan deklos 5% karena kompatibel ya dengan deklos 5%. Nah, dengan deklos 5% berapa banyak itu yang dimasukkan gitu ya. Itu harus dihitung, Dok, dari deklos ini meskipun itu harus dimasukinnya adalah obat-obatan, jangan itu obat, tapi nutrisinya juga harus dihitung. Misalnya dalam satu hari itu sampai 500 cc. 500 cc itu berapa energi yang diberikan? Kalau misalnya dengan 5%, 5/100 kali 1.000, berarti 50 gram per 1.000, berarti kali 4 tuh, berarti sudah 200. Kalau 1 liter, berarti kalau kita memberikan 500, berarti sudah masuk tuh, berarti 50 kali 4 itu 1.000, berarti 200, sudah masuk tuh 100 kilokalori. Nah, apakah akan dikurangi nanti untuk pemberian dari nutrisi yang terjadwal atau diteruskan? Ini harus diinformasikan. Takutnya tadi overfeeding, kelebihan nutrisi. Dokter menginstruksikan yang kita maksudkan adalah nutrisi yang diminta ke ahli gizi atau menggunakan parenteral, tetapi ada beberapa parenteral yang masuk yang kita tidak menginformasikannya. Contohnya pada saat kita memberikan obat-obatan tertentu yang dilarutkan di dalam dextrose ya. Kemudian terapi nutrisi ini harus tepat indikasi berarti ada informasi dari keperawatan ya bahwa pasien ini ternyata jadi distensi, kemudian kita dikeluarkan cairannya nanti bentuknya seperti apa, itu harus diinformasikan. Tepat substrat, kemudian tepat dosis, tepat pasien dan tepat cara pemberiannya ya. Oke, tadi sudah dibahas bagaimana kondisi GI tract-nya baik atau tidak, apakah menggunakan enteral feeding, apakah menggunakan parenteral, yang jelas hemodinamik harus kita perhatikan ya, karena ini tadi akan mengkonsumsi oksigen. Penentuan kebutuhan nutrisi diperlukan penilaian, hindari overfeeding, tadi sudah dibahas ya, bahwa overfeeding bisa disebabkan karena ketidaksadaran kita. Jadi tidak menghitung cairan yang masuk di luar dari nutrisi. Hindari underfeeding. Nah, ini diperlukan penilaian yang komprehensif. Jadi kita lihat tuh berapa apa aja sih cairan yang masuk ke dalam tubuh pasien. Ada nggak misalnya sumber energi di situ? Ada nggak sumber kalori? Kadang-kadang ada juga sumber lemak. Pemberian obat-obatan, obat-obatan sedasi, pemberian propofol atau apa tuh ya yang sebetulnya kita harus hitung. Ada nggak lemaknya di situ? Nah, kalau misalnya itu banyak sekali yang kita berikan, berarti kita harus menghitung, dokter ini sudah dari ini sekian, dari sini sekian dan sebagainya. Sehingga dokter memberikan instruksi 1.500 ini dikurangi dengan yang ini, dengan obat-obatan yang masuk atau tidak. Karena dokter nggak akan tahu kalau kita tidak menginformasikan. Dokter tuh menginstruksikan, tolong kasih noradrenalin sekian mikro, tolong kasih misalnya dopamin sekian mikro. Kita mendispensing dengan dextrose, kemudian tidak menginformasikannya. Berarti tidak komprehensif. Kita memberikan informasi terkait dengan penilaian untuk kebutuhan nutrisi. Ya. Nah, ini rekomendasi beberapa nutrisi, ya silahkan, ini ada dari ESPEN dan seterusnya ya. Kita tidak akan bahas, tadi sudah dibahas oleh Ibu Cynthia ya. Nah, pemilihan rute dari nutrisi, yang pertama oral,
Kemudian ada entera, baik itu ada melalui NGT ataupun jejunostomi. Kemudian ada parentera dan ada kombinasi antara entera dan parentera. Yang saya akan bahas yang pertama adalah nutrisi entera atau per NGT atau jejunostomi dan sebagainya. Indikasi dari pemberian entera ya ada dispagi, berarti kemampuan menelannya nggak ada. Intake makanan yang tidak adekuat ya, berarti pasien ini dari melalui oral tidak masuk semua ya. Kemudian kita tambah dari entera. Kemudian adanya kebocoran, ada malnutrisi berat, ada trauma ya. Nah, jenis nutrisi entera, ada makanan blender, ada makanan formula. Nanti kita lihat di sini. Makanan blender artinya berarti dokter akan menginstruksikan berapa kalori yang akan diberikan dengan komposisi apa. Paling mudah tuh kalau di ruang ICU kalau sudah sistem blender. Tapi pertanyaannya kalau blender ini kan itu viskositasnya sangat tinggi ya, sehingga makanan nggak mungkin dengan gravitasi, nggak mungkin dengan pump gitu ya. Artinya makanan ini harus diberikan secara bolus. Apakah dengan sistem bolus ini boleh diberikan? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, nutrisi entera ini sekarang saat ini di ruang ICU ada early feeding, gut feeding. Jadi di ruang ICU itu kadang-kadang diberikan dextrose 5%, dokter menginstruksikan 5 cc per jam. Itu hanya untuk aliran dari usus ini tetap ada yang masuk gitu ya. Ini akan mencegah atrofi, kemudian pili usus, mencegah translokasi kuman dan fungsi imunitasnya yang akan meningkat ya. Rekomendasi DOBI ya terkait dengan pemasangan NGT ya. NGT itu harus nyaman untuk pasien. Saya akhir-akhir ini sering di PCR. Di PCR itu karena kena tracer atau kena aturan hanya sekian minggu itu harus di PCR. Di tracking lagi, PCR lagi. Kita bayangkan ya, itu alatnya itu sangat kecil. Kalau kita ukur itu kurang dari ukuran 8 dari NGT, dari kateter NGT. Nah, begitu kita masukin, apa sih rasanya? Aduh, saya sampai keluar air mata, rasa nggak enak, sakitnya nggak enak. Sekarang kita bayangkan ke pasien, pasang NGT dengan diameter yang besar. Kadang-kadang tuh yang diameter yang nomor 18, nomor 16, pokoknya yang paling mudah sama kita. Dimasukinnya juga tidak dengan rasa kita, gitu ya. Aduh, kalau saya sekarang tuh, pokoknya kalau masang NGT harus hati-hati tuh. Saya juga dilakukan push itu sangat luar biasa, padahal tidak masuk ke dalam, gitu ya. Nah, ini DOBI ini harus nyaman untuk pasien. Nah, tapi nyaman ini ukurannya berarti si NGT ini harus lentur. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran harus kecil. Tapi kalau ukuran harus kecil, balik lagi. Makanan yang akan kita berikan ini makanan apa? Apakah formula? Kalau formula mah gampang, ya pasti akan bisa dimasukin dengan ukuran kecil. Tapi bagaimana kalau blend rice? Nggak akan bisa dimasukin. Atau formula yang harus cairannya diretriksi sehingga si cairan itu sangat kental, viskositasnya yang meningkat, itu pun sulit. Sehingga kita harus melakukannya dengan cara bolus, gitu ya. Jadi nyaman berarti pertama, kita pasang NGT diameternya yang seperti apa, tapi tolong nanti sesuaikan dengan nutrisi yang akan kita berikan. Kemudian mudah dalam menginsersikannya. Nah, tentunya ada beberapa teknik ya pada saat kita memasang NGT. Kalau kita itu pasti dihadapkan, oh ini pasien ada OPA, pasien ini ada ETT. Pasti pemasangan NGT ini akan berbeda dengan pemasangan NGT yang pasiennya kompos mentis, kemudian alat-alatnya nggak ada. Kemudian pasien kompos mentis nih, tapi terpasang ETT, ibu telan, ya pasti sangat susah. Kenapa? Karena ada ETT gitu ya di dalamnya. Jadi ini tingkat kesulitan pemasangan NGT di ruang ICU. Kemudian ada nasoduodenal, ya, kemudian ada jangka panjang, ada esofagus dan sebagainya ya. Nah ini pemasangan kateternya. Kalau misalnya makanan, ini kan ada masuk ke gaster, apakah melalui NGT seperti ini masuknya kan ke gaster. Artinya kalau ke gaster berarti makanan ini langsung ke dalam satu tempat wadah yang besar gitu ya. Artinya kalau dokter menginstruksikan ini bisa dalam 250 cc per jam, bisa kalau ke gaster. Kenapa? Karena kalau gaster ini sebagai reservoir, ada menampung makanan di situ, ada pencampuran dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita memasukkan ke jejunal atau misalnya ke duodenal?
dan seterusnya. Itu kan satu saluran kecil yang nantinya kita harus perhatikan jumlah yang harus kita berikan, sehingga nanti kalau misalnya ternyata pasien ini gasternya nggak boleh difungsikan karena ada masalah di dalam gaster, misalnya pasien habis dilakukan manipulasi oleh dokter digestif, sehingga ini tidak boleh ada sekecil apapun makanan yang masuk ke dalam sini, bahkan ini harus dikeluarkan cairan gasternya, sehingga terpaksa memberikan makanannya misalnya ke jejunal. Nah, pada saat ke jejunal, dokter menginstruksikan ini kok kalorinya banyak sekali. Berarti ini memasukkannya ke dalam usus. Usus itu satu saluran yang kecil. Kalau kita memberikannya jumlahnya yang banyak, itu makanannya ini berarti akan tertampung kalau misalnya makanannya terlalu banyak. Sehingga yang khawatirkan si ususnya jadi melebar, kemudian iritasi, bisa bocor gitu ya. Sehingga nanti ini cari-cari ada berapa sih yang direkomendasi untuk pemberian nutrisi melalui jejunal ya. Dan ini juga harus diperhatikan, makanan yang harus diberikannya berarti makanan yang harus sudah siap diabsorpsi ya. Nah, ini tadi ada melalui NGT, berarti melalui gaster, silahkan jumlah berapapun. Tetapi permasalahannya juga kalau kita memberikan ke gaster, ini kalau misalnya ususnya nggak bergerak, peristatik ususnya jelek, berarti makanan akan stuck di sini, akan distensi. Nah, kalau distensi apa dampaknya gitu kan? Akan menekan diafragma, oksigenasi akan terganggu. Kemudian melalui gastrostomik tube ya, ini sama dengan ini, tetapi ini ada tindakan operasi ya. Melalui jejunus, ini yang harus kita perhatikan ya. Nasojejunus. Nah, ini nasojejunus masang seperti NGT ke sini, tapi langsung ke jejunus ini. Dulu waktu zaman dulu itu kita kalau pasien menemukan pasien digestif yang akan dioperasi gaster, kemudian harus puasanya lama, kadang-kadang dok tolong nanti dipasang juga ya NGT untuk enteral feeding. Sekarang pasien ini yang harus puasa kan gasternya. Apakah makanan juga ikut harus puasa? Maka ini kadang-kadang dipasang ke sini pada saat operasi di OK, pasang masuk sampai ke jejunum dari sini. Berarti ada NGT1 dipasang ke gaster, itu untuk dekompresi, dikeluarkan tuh cairan-cairan yang ada di lambung, misalnya HCl dan sebagainya ya. Kemudian satu lagi dipasang, ini adalah jejunal sampai ke sini. Nanti ini kateternya itu radiofag, jadi pada saat kita foto itu akan kelihatan itu masuk kemana. Tapi ini dipasang pada saat pasien dilakukan operasi ya. Ada nasoduodenal. Nah, kemudian pada saat fiksasi, kita lihat fiksasi. Fiksasi tidak jarang pasien menjadi gangguan kosmetik ya. Kalau pasien meninggal mungkin tidak ada tuntutan ya ini. Tapi kadang-kadang kan misalnya tuntutan itu akan datang setelah berapa lama gitu ya. Nah, ini terjadi, banyak sekali kejadian seperti ini. Sebetulnya seperti apa fiksasi yang benar gitu ya. Fiksasi ini jangan sampai gitu ini masang tuh sampai dengan semangat 45 dilinting-linting kemudian tarik lagi sampai seperti ini nih. Nih kateter sampai ke atas. Nah, artinya ini berarti menekan nih dinding-dinding dari hidung yang nantinya di sini perfusi nggak bagus, nekrose, ujungnya bukan seperti ini, gitu ya. Selesai dirawat di ruang ICU, waduh, ini akan menderita sepanjang hidupnya kalau pasien sembuh, gitu ya. Bagaimana caranya untuk pemasangan untuk melakukan fiksasi? Fiksasi ini ya dipasang ini seperti ini. Tetapi ini harus dilepit dulu nih, di sininya dilepit, saya lupa gambarnya nggak dimasukin, di sini dilepit dulu. Kemudian dipastikan kateter ini ada di tengah. Jadi jangan sampai ditarik sampai kateter ini neken dari dinding hidung ini. Bagaimana penggunaan yang seperti ini? Nah, yang seperti ini itu kalau pasiennya memang tidak terpasang ETT, tidak terpasang alat-alat lain, mudah ya seperti ini. Ada alatnya atau ada plasternya untuk NGT. Tetapi ini sangat beresiko kalau untuk di ruang ICU ya, dengan pemasangan yang seperti ini. Ini justru enak kalau misalnya untuk pasien-pasien tertentu karena tidak akan ada penekanan di area dinding-dinding dari hidung. Nah, hindari adanya komplikasi yang seperti ini. Berarti setiap hari kita harus ada evaluasi ya. Hidung ini berarti pada saat kita ganti bagaimana kalau memungkinkan kita foto, tapi fotonya ya jangan sampai seluruh muka, foto aja daerah hidung, informasikan atau inform konsen dengan pasiennya. Ini untuk mengevaluasi bagaimana warna dari hidung dari mulai kita pasang, kemudian dari 1 hari, 2 hari dan sebagainya. Jangan sampai tiba-tiba gitu ya hidung pasiennya seperti ini, nggak mungkin tiba-tiba karena ini perjalanannya pasti lama ke kekurangan oksigennya ya. Pemilihan formula ada blender, enteral ya, ada formula, ada nah ini blender. Blender ini
pada saat kita mendapatkan makanan berupa blender, tanya ke orang gizi, ini buy and use date-nya berapa lama? Jangan sampai kita berikan, karena misalnya, aduh, saya tuh lagi tindakan ke pasien yang lain, kemudian lupa, nah nanti setelah berapa 2 jam kemudian, baru saya memberikan makanan. Tanya deh, ini blender ini berapa lama buy and use date atau masa expire-nya? Nah, masa expire ini akan berbeda-beda tergantung dari suhu ruangan. Kalau di ruang ICU misalnya suhunya 22, itu berapa lama? Tanya ke orang gizi. Gizi itu yang mendispensing kan, melakukan blenderize, kemudian kita akan memberikannya. Nah, pada saat kita memberikan berarti tepat waktu. Tapi tepat waktu juga ini harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Kadang-kadang ditunda, delay dulu deh, sebentar, kata dokternya 1 jam nanti diberikan. Tetapi makanan ini yang harus kita evaluasi. Begitupun formula. Formula itu kan yang datang ke ruangan itu berupa puder ya. Jadi yang belum didispensing. Kemudian kita melakukan dispensing. Kadang-kadang dispensingnya ini ada 1:1, ada 1:1,5, meskipun idealnya 1:1, tapi pada kenyataannya karena kita dibatasi dengan jumlah cairan. Cairan yang harus masuk misalnya 2.000 gitu kan, sudah menggunakan ada obat yang misalnya ada 3x1, contohlah paracetamol 3x1 itu kan 300. Tambah lagi misalnya obat-obat tertentu, contoh misalnya obat-obat sekarang kan dengan pemberian kontinu, dispensing, dengan jumlah yang lumayan banyak gitu kan. Kemudian ada obat yang lain, itu kan dihitung semua. Nah sisanya ada cairan yang maintain untuk misalnya kalau di ruang ICU untuk pemantauan hemodinamik, untuk pengukuran CPP, itu pun harus kita hitung. Baru sisanya untuk nutrisi nih. Nah untuk nutrisi ini nanti informasikan dokter dan cairan yang tersisanya tinggal 1.000. Dokter menginstruksikannya cairan nutrisi 2.000. Boleh enggak kita misalnya dispensingnya 2 kilokalori berbanding 1 cc cairan. Nah tentunya di situ osmolitas cairannya akan meningkat, osmolitas nutrisinya. Begitu kita masukin, nah apa dampaknya? Bisa aja menarik cairan dari mukosa usus, pasiennya jadi diare dan sebagainya. Itu menjadi bahan informasi buat kita ya. Buat yang memberikan informasi, memberikan instruksi. Informasi ini harus nyampe ke dokter. Kadang-kadang kan instruksinya jumlah cairan segini ya, nutrisi segini, iya, jangan iya sekarang. Kita mulai menghitung. Ya, kadang-kadang kalau tidak rasional dengan jumlah, maka kita informasikan apa yang harus dilakukan ya. Oke. Kemudian posisi tidur. Posisi tidur harus head up. Head up yang direkomendasi untuk di ruang ICU ini 30 sampai 45 derajat ya. Boleh nggak 60? Boleh saja selama tidak ada kontraindikasi. Apa saja kontraindikasinya? Misalnya hemodinamik pasien yang tidak stabil ya. Boleh nggak di 30 sampai 45? Oh ini mah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Pasiennya misalnya spinal cord injury, ya terpaksa pemberian nutrisinya dengan apa namanya PLED ya, dengan spinase. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan aspirasi terlebih dahulu ya. Pada saat kita memberikan enteral feeding, lakukan aspirasi. Tapi pada saat kita melakukan aspirasi kadang-kadang tidak keluar tuh cairan. Masalahnya di mana? Coba pegang deh daerah gasternya, epigastriumnya. Distensi enggak? Kalau distensi apa isinya? Perkusi tuh, isinya udara atau bukan? Kalau udara pasti ketarik deh udaranya gitu kan. Tapi kalau misalnya oh enggak bukan udara nih, mungkin cairan, harus ketarik dong cairannya gitu ya. Nah, gimana caranya? Pada saat kita melakukan aspirasi, ini tekanan kita, tekanan pada saat kita narik jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, ujung dari kateter ini mungkin saja nyentuh dari dinding-dinding gaster. Seolah-olah makanan ini tidak ada residunya. Baru informasikan ke dokter, dok, residunya 0, negatif. Benar enggak tindakannya? Kalau dokter tuh sangat percaya sama kita. Oh, 0 ya, lanjutkan makanannya. Tetap dengan dosis yang sama. Bahkan mungkin saja bisa naikkan dosisnya gitu ya. Artinya kita memberikan informasi betul-betul kondisi pasien apa adanya. Sehingga kalau misalnya sama saya, oh ternyata ditarik kok susah gitu ya. Boleh enggak kita lakukan dengan memberikan cairan terlebih dahulu untuk membuka gitu ya agar tidak nempel ke dinding. Yang harus kita lakukan bukan memberikan cairan dulu, tes dulu tuh NGT sudah tepat berada di gaster atau tidak. Tes tidak boleh menggunakan dicelupkan ke air ya, nggak ada tuh. Berarti tes ini harus diauskultasi, masukin udara sekitar 10 cc gitu untuk dewasa ya, jangan terlalu banyak nanti distensi.
Kemudian lakukan auskultasi. Kalau kita masukin ke misalnya air, itu kan ada rekomendasi itu ya dari literatur, masukin aja deh ujung dari NGT ini ke air. Kalau ada brok ada bubble, berarti itu masuknya ke pernapasan katanya ya, berdasarkan referensi. Kalau misalnya tidak ada, itu masuk. Yakin? Kalau saya nggak yakin, bisa saja masuk itu, misalnya kalau brok ternyata NGT ini masuk ke gaster, tetapi di dalamnya ada terlalu banyak udara atau bubble gitu ya, sehingga pada saat kita masukin pasti aja ada gelembung udara gitu kan. Kemudian kalau misalnya tidak ada gelembung, yakin masuk ke gaster? Belum tentu. Bagaimana kalau melipat gitu ya? Bagaimana kalau misalnya itu ada di mulut? Nah, ini yang harus kita perhatikan, sehingga pada saat kita aspirasi dan termasuk di dalamnya memberikan makanan, pastikan bahwa kateter berada di tempat sesuai dengan berada ya. Jadi kalau misalnya duodenus berarti nanti dipoto torak, ada dipoto ya, poto abdominal dan sebagainya. Pada saat ada cairan lambung, yang harus kita perhatikan jumlah, kemudian warna dan konsistensi. Jangan menginformasikan hanya jumlah, dok, jumlahnya 200 cc. 200 cc apa ya? Apakah cairannya itu bening hijau? Jangan-jangan 200 itu merah darah segar. Gitu kan? Akan berbeda tuh tindakannya gitu ya. Jadi jumlah ini tidak menjadikan satu evaluasi, tetapi warna, kemudian konsistensi dan sebagainya itu menjadi satu kesatuan untuk diinformasikan ya. Pada saat kita melakukan aspirasi cairan lambung untuk mengevaluasi makanan itu diabsorpsi atau tidak, tolong perhatikan absorpsi makanan ini dikasih waktunya berapa lama. Usus untuk mengabsorpsinya secara teori 1 sampai 4 jam. Boleh nggak pasien di ruang ICU baru 1 jam kita masukin? Tergantung. Bagaimana peristaltik ususnya itu bagus atau tidak? Kalau bagus, mungkin saja 1 jam juga sudah diabsorpsi kayak kita. Habis makan pagi, kok 1 jam ada yang jualan bakso, langsung pengen lagi gitu ya. Itu 1 jam berarti sudah habis tuh makanan yang ada di lambung. Tapi kalau makanannya masih ada di gaster, jangankan makanan yang bakso-bakso kayak begitu, makanan enak pun jadi malas makan tuh karena perutnya masih penuh gitu ya. Sama halnya dengan pasien seperti ini. Jadi hati-hati pada saat kita melakukan aspirasi. Kemudian yang kedua, perhatikan kalau itu mengevaluasi jumlah makanan yang diabsorpsi, berarti kasih waktu. Kalau pasiennya misalnya pasien masih hipoksia, tadi kan perfusi ke splaniknya menurun, kemudian peristaltik ususnya menurun, berarti kasih waktunya berapa lama gitu ya. Jadi tidak semuanya pasien sama untuk melakukan aspirasi. Nah, rekomendasi dari gastrik residu. Dan ini informasi ke dokter nantinya ya. Lebih dari 500, 200 sampai 500, apakah maintain makanan, evaluasi secara ketat atau kurang dari 200 dan sebagainya. Jadi pada saat kita aspirasi, informasikan, kemudian jumlah, warna, dan konsistensinya. Enteral nutrisi bisa diberikan secara kontinu, terus-menerus. Tapi kalau terus-menerus, kapan kita mau mengevaluasinya? Gitu, apakah makanan itu stuck di dalam gaster atau tidak kalau kontinu? Nah, kalau misalnya harus kontinu, tetap kita harus ada waktu untuk melakukan evaluasi ya. Tapi evaluasinya apakah dengan melakukan aspirasi atau melihat secara look, listen, and feel. Lihat aja tuh gasternya tuh, distensi enggak, pegang tuh, palpasi sama kita gitu kan. Nah, ini yang akan bisa kita lakukan kalau misalnya itu kontinu, tidak ada evaluasi untuk melakukan menarik residu. Ada gravitasi dan ada bolus. Tentunya mau kontinu, gravitasi, bolus, hindari terjadinya reflux. Makanan masuk ke atas, kemudian pasien ada ETT, kemudian ETT yang digunakannya bukan ETT subglotik, ya lama-lama kalau balonnya bocor dari ETT, itu cairan makanan itu akan masuk ke dalam paru-paru, itulah yang nantinya akan menimbulkan pneumonia pada pasien. Nah, tentunya kondisi ini menjadi tanggung jawab kita, perawat yang ada 24 jam di ruangan, reflux, harus segera lapor tuh. Kenapa refluksnya? Terlalu banyak nutrisi. Kenapa refluksnya? Oh, ternyata ususnya itu ternyata jadi menurun pada saat dokter menginstruksikan, ususnya bagus. Tetapi 1 jam kemudian ternyata ususnya jelek. Ternyata begitu kita masih muka kanan, kenapa jadi distensi perutnya? Itu lama-lama akan terjadi reflux. Berarti lihat, karena pasien di ruang ICU tadi fluktuasi, sangat fluktuasi. Ini dari monitor dari jam ke jamnya, ini yang harus kita perhatikan ya. Ini ada beberapa, ini dengan bolus. Ada gravitasi. Kalau saya tanya mahasiswa, mana yang paling bagus di ruang ICU? Dengan pump
bolus atau gravitasi? Jawabannya selalu dengan pump. Ya, pasti pump. Kenapa? Kalau pump itu kita tuh selalu pede ya. Pokoknya dokter instruksi segitu tinggal tik tak udah selesai gitu kan. Tapi masalahnya ini nutrisi yang segini banyak ya. Ini buy and use date-nya berapa lama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan dispensing harus betul-betul memperhatikan bahwa nutrisi ini akan diberikan itu berapa cc per jam. Jangan sampai pasien ini ya diberikan nutrisi ini berujung pada diare dan sebagainya. Itu permasalahannya nanti apakah dari kita sebagai keperawatan atau dari makanan formula yang diberikan. Kemudian sistem bolus. Bagus enggak? Kalau bolusnya pelan-pelan nggak ada masalah mungkin ya pelan deh. Tapi pertanyaannya kalau misalnya perawat membolus pelan sampai misalnya ada di situ sampai setengah jam, 1 jam, ntar ada pasien yang lain nggak terawat dong sama kita gitu ya kalau bolus ya. Jadi bolus ini kita bisa mengatur tangan kita ya. Bagus enggak? Ya bagus kalau kitanya bisa lama. Tapi masalahnya keterbatasan tenaga harus menjadi perhatian. Gravitasi nih sekarang. Bagus nggak gravitasi? Bagus katanya. Kenapa bisa bagus? Tunggu dulu. Kalau misalnya gasternya masih terisi, ya, bolus ini cairan nggak akan turun dengan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, diameter dari NGT terlalu misalnya kecil, itu juga tidak akan terlalu cepat. Yang ketiga, menggunakan kateternya dengan menggunakan speed ya, speednya dengan menggunakan speed injeksi seperti ini nggak akan terlalu cepat. Kenapa? Karena di sini diameternya kecil, kemudian NGT-nya kecil. Kemudian di dalamnya masih isi, pasti turunnya sedikit. Sekarang kita bayangkan gasternya kosong, misalnya hanya sedikit, menggunakan SPED dengan menggunakan kateter tip seperti ini, NGT-nya diameternya besar. Gravitasi yakin, bukan gravitasi. Pasti begitu kita masukin cairan seperti ini ke sini, sampai kita itu kejar-kejaran dengan udara, kadang-kadang seperti itu. Ini berarti bolus. Bahkan bisa aja hanya berapa menit itu makanan 250 bisa masuk segini. Tapi pertanyaannya boleh enggak? Selama ditoleransi mungkin nggak ada masalah. Tapi hindari reflux. Kalau misalnya nantinya khususnya itu misalnya peristaltik khususnya terjadi penurunan peristaltik. Ini ya yang menjadi perhatian. Kemudian ada sistem tetes. Kalau sistem tetes sama dengan menggunakan pump, tinggal ditetesin. Cuman kalau menggunakan bag feeding seperti ini, apakah bisa direuse? Enggak bisa. Ini sepertinya satu kali makan pasien sudah dibuang. Waduh, kalau sudah dibuang. Jadi ada beberapa botol. Sekarang menggunakan botol. Tinggal mengganti set infusnya. Set infusnya ini yang diganti, tapi botolnya tinggal di reuse atau di resteril ya. Jadi yang diberikan ke pasien bisa bolus silahkan selama itu ditoleransi. Bolus ini paling mudah untuk pasien diberikan pasien dengan pasien dengan pemberian blend rice ya, karena kalau dengan gravitasi nggak mungkin kita bisa memberikannya secara gravitasi. Kemudian pump. Nah, pump ini tanya ke produk pumpnya, jangan kita merusak alat-alat yang sudah ada di ruangan, karena alat-alat ini kita yang menjaga, gitu, kita yang menggunakan, berarti kita harus menjaganya. Contoh, nutrisi pada saat kita dispensingnya 1:2, berarti viskositas di sininya kan meningkat tuh, jadi kental. Tanya ke produknya, mesin ini mampu enggak? Berarti tanya viskositas untuk mesin memutar itu boleh enggak dengan viskositas yang sangat tinggi. Jangan-jangan nanti di sini rusak, terlalu berat untuk mesin. Maka apakah dengan sistem tetes atau dengan gravitasi ataupun dengan bolus ya. Cara pemberian kita evaluasi tadi ada 4 jam, silakan mau diberikan berapa cc ini sesuai dengan instruksi dari medis ya. Kemudian nanti ada makanan dari gizi ya. Nah, kemudian diberikan ini pemberian intermittent ada beberapa, ada 250, ada 500 sesuai dengan energi total selama 24 jam ya. Kemudian komplikasi nutrisi entera. Ada diare. Kadang-kadang kita tuh langsung aja kalau pasien diare, dok diare, nggak mengevaluasi tuh. Tar dulu ya diare ini dari mana? Jangan-jangan dari kita pertanyaannya. Apakah makanan yang kita berikan pada saat dispensing higienisnya sudah bagus atau enggak gitu ya? Jangan langsung lapor segala macam, paling enak nih pakai perawatan itu sebetulnya. Sedikit-sedikit lapor, tar dulu yang mikir biarin dokter, sayang atuh otak kita tidak berpikir gitu ya. Jadi nanti terus disuapin gas sekarang mah. Ini pasien diare, tar dulu. Lihat, apakah pada saat dispensing, gitu ya, yang pertama adalah higienis kita, tanya dulu. Yang kedua, ya,
Bayern use that, cairan yang kita dispensing apakah masih sesuai enggak untuk expire-nya. Jangan sampai makanan yang sudah basi masih aja netes gitu kan. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ada konstipasi pasiennya, informasiin tuh. Kadang-kadang pasien di ruang ICU ada 1 minggu tidak BAB, ada 10 hari tidak BAB, ada dokter kadang-kadang misalnya kalau tidak bertanya ya seolah-olah kita tuh bahwa dokter tahu, enggak. Ya, kalau misalnya ada yang sudah tahu nggak ada masalah, tapi ini informasikan dok 1 minggu ini belum BAB nih pasien, 2 minggu nih belum BAB di ruang ICU, oh mungkin nggak ada, jangan lihat ini apa namanya perutnya distensi atau tidak gitu kan, reflux ini harus hati-hati, ada muntah, kemudian ada aspirasi, kemudian ada perdarahan GI, tentunya ini pada saat apa namanya kita melakukan aspirasi. Nah, dari kondisi-kondisi ini nantinya dari dokter ini akan menginstruksikan nutrisinya dilanjutkan atau tidak, nutrisinya diturunkan atau tidak, nutrisinya ditambah atau tidak. Ini informasi-informasi ini akan mengevaluasi masuknya nutrisi ke pasien. Kalau misalnya apa namanya kondisi-kondisi ini tidak terinformasikan, jangan-jangan nanti akan menimbulkan permasalahan yang ada pada pasien bertambah gitu ya. Kemudian yang kedua, komplikasi yang berhubungan dengan pemasangan tube malposisi. Nah, ini sehingga pada saat kita memberikan tinggal 5 menit lagi ya, Bu ya. Kenapa? 5 menit lagi? 5 menit lagi ya, Bu. Ya, siap-siap. Enteral feeding, ngebut. Enteral feeding berarti kita harus sudah pastikan bahwa kateter masih berada di gaster. Jadi berarti kita harus cek dulu. Kemudian jangan terlalu percaya sama diri sendiri. Ada cari pendapat kedua. Tolong nih betul nggak ini saya ini kayaknya ragu deh. Terkecuali kalau kita sudah pasti. Jadi kalau ragu-ragu jangan diteruskan dulu, cari ya pendapat kedua. Kemudian komplikasi metabolik, gangguan elektrolit, hiperglikemi, hipoglikemi dan seterusnya. Ini berarti ada pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium harus sesegera mungkin informasikan ke dokter. Karena kadang-kadang nantinya akan ada perubahan jenis nutrisi, ya. Jenis nutrisi apakah misalnya parenteralnya non elektrolit ya, contohnya misalnya pasien sudah kaliumnya sudah tinggi, natriumnya sudah tinggi, jangan diteruskan, informasikan dok, ini parenteral dokter menggunakan ini, ternyata di dalam parenteral ini kandungan kaliumnya sekian, sementara pasien kaliumnya sekian dan sebagainya, gitu kan? Atau bahkan terjadi kekurangan. Kenapa? Karena pemberian nutrisinya itu tidak melihat ada enggak elektrolit terkandung di dalamnya. Tadi kan ada kebutuhan elektrolit yang harus kita juga perhatikan. Karena elektrolit nggak boleh puasa. Kalau nutrisi masih bisa puasa karena ada cadangan gitu ya. Tapi ini elektrolit harus kita perhatikan karena nanti akan permasalahannya ada pada hemodinamik ya. Yang selanjutnya parenteral nutrisi, ya kita definisi kita lewat. Ini juga indikasi kita lewat akses. Nah ini akses ada pena perifer ya. Osmolaritas kalau di perifer ini hanya maksimal 900 miliosmol. Tidak jarang di ruang ICU pemberian obat-obatan atau parenteral ini pagi dipasang, siang sudah terjadi ekstrapulsasi, bahkan sudah terjadi plebitis sampai sudah merah-merah gitu kan. Nah, apa permasalahannya? Bukan berarti lama pemasangan, tetapi ini osmolitasnya terlalu tinggi sehingga dinding-dinding pembuluh darah itu iritasi, bahkan bisa bocor, terjadi ekstrapulsasi, gitu kan? Jadi pekerjaan kita itu dikerjain oleh kita sendiri sebetulnya. Jadi kalau misalnya udah osmolitas, dokter menginstruksikan nih osmolitasnya udah kebarat tinggi nih, ada dobutamin, ada obat-obat yang lain, ada parenteral nutrisi yang osmolitasnya tinggi. Dokter enggak sebaiknya misalnya dokter ini memasang CPC akses atau bilang nih dok enggak ada akses CPC. Ternyata cairan yang dokter instruksikan ini osmolitasnya lebih dari 900 miliosmol gitu sehingga kemungkinan ada pemasangan CPC ataupun PICC ya. Nah, sekarang pemilihan. Kalau misalnya dari OK terpasangnya di kaki, kemudian dokter menentukan parenteral, kasihlah dextrose 10% gitu kan. Ini harus hati-hati ya. Di sini lama sekali masuk ke dalam jantung. Kalau misalnya memberikan dextrose, memberikan obat-obatan ya di kaki ya langsung kita pindahkan ke tempat yang lain ya. Bisa di vena sentral ataupun di perifer. Nah, tujuan pemasangan dari pilih kateter, lama pemasangan nanti kita lewat. Nah, ini kita lihat osmolitas cairan.
Kalau kita memberikan dekros 10%, ini 505 osmolitasnya. Masih toleransi kan? Tetapi kalau kita alirkan di daerah kaki, itu kan statis, lama untuk nyampe ke sana. Ini iritasinya semakin cepat ya pada pasien seperti itu. Kemudian dokter ada memberikan KCl, ada NaCl 3%, lihat osmolitas seperti ini. Berarti ini tidak akan ditoleransi, sehingga akan mudah terjadi eksavasasi ya. Nah, ini pemasangan dari PICC, ini peri-peri seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini torak foto. Torak foto ini harus kita segera informasikan, ya, karena kadang dokter memasang CPC. Setelah itu ditinggal. Lalu instruksi, parenteral nutrisi 2000 kilokalori, atau misalnya 1500 kilokalori. Tapi misalnya setelah pemasangan CPC, dokternya ke pasien yang lain, di luar ruangan dari ruang ICU. Ternyata kateter ini bukan ada di atrium, adanya ke juguler. Kadang-kadang kan gitu ke atas naik, kadang-kadang itu komplikasi, bukan komplikasi, ya kadang-kadang jadi si kateter ini bukan ke atrium tetapi masuk ke atas. Nah, kalau misalnya pada saat di torak foto tidak diinformasikan, seolah-olah nih masuk aja ke atrium. Nah, sekarang kita bayangkan cairan yang kita berikan sebanyak, katakanlah dokternya menginstruksi 1.500, ternyata kateternya ke juguler, kebayang tuh juguler yang hanya pembuluh darah kecil dipaksa dengan cairan yang banyak, itu bisa dilatasi tuh si pembuluh darah itu, jadi dilatasi si penanya, bisa pecah tuh. Nah, sehingga kondisi-kondisi ini sangat perlu diinformasikan ke dokter jika dokternya belum mengetahui. Nah, ini ada tip pemasangan kateter periper. Tidak jarang pemasangan kateter bisa dubur, bengkak, ya, bisa eksavasasi dan sebagainya. Kita lihat di sini, ini saya ambil contoh nomor 14. Saya pernah menghitung nih, jarak kateter dengan needle ini 8 mm. Artinya 1 cm kurang 2 ya, 2 mm jaraknya. Kemudian saya insersikan ya ke pasien. Kemudian ada darah nih di sini. Seolah-olah bahwa kalau ada darah ini, needle dan kateter sudah berada di pembuluh darah. Kita jangan punya keyakinan bahwa kateter sudah ada di pembuluh darah. Ini bisa saja baru needle-nya saja. Nah, kita melakukan kadang-kadang pemasangan infus ini, begitu ada darah, ini ditarik needle-nya keluar. Pertanyaannya, apakah kateter masih ada di dalam pembuluh darah? Kemudian kita baru masukin nih kateternya. Kadang-kadang itu sulit. Atau tidak ada kesulitan, tetapi pada saat kita pasang infus ternyata jadi bengkak. Artinya berarti kateter ada di luar pembuluh darah. Yang seharusnya jika darahnya sudah ada, yang pertama ini ditahan nih needle, jangan dikeluarkan dulu. Ini kateter masukin dulu. Ya, berapa mili tergantung ukuran dari kateter. Kalau kateter semakin kecil kan bukan 8 mili. Contoh kateter misalnya saya gunakan yang nomor 20, itu hanya 6 kalau nggak salah, 5 sampai 6 tergantung dari produk ya. Ini dimasukin dulu. Kalau sudah dimasukin, boleh dong needle ini ditarik gitu ya. Jadi jangan dibalik, pada saat kita masang ada darah, needle-nya ditarik lebih dahulu, baru kateternya. Ini tip untuk memasang dari akses untuk parenteral ya. Ini ada CPC ya, untuk akses parenteral. Bu Titin, maaf waktunya sudah habis. Oh, sedikit lagi ya, ini penting. Ya, baik. Sedikit aja. Dokter Ike mohon izin sedikit. Ya. Baik. Nah, ini ada double, ada triple dan sebagainya. Manajemen kita di ruangan ini untuk manajemen IP akses ini harus betul-betul. Jangan sampai instruksi-instruksi yang kita beri, yang kita mendapatkan amanah itu tidak sesuai gitu ya. Artinya pada saat kita memasang, pertama harus kita perhatikan kemampuan kateter ini menampung ya jumlah cairan ini berapa banyak. Jangan sampai, saya takutnya ya kita memberikan cairan terlalu banyak karena terus memasang three way dan dipump. Jangan-jangan di sini bukan 3 lagi, ada di sini ada yang pecah. Berarti bercampur dengan yang lain dan seterusnya ya. Ini dari kateter sendiri. Nah, di sini ada kemampuan berapa menampung jumlah cairan per menitnya. Kemudian ini ada pemberian cairan atau nutrisi parenteral dengan dipisah-pisah ya.
Nah, ada yang digabung seperti ini. Nah, kalau digabung sebetulnya ini nanti komposisinya udah sesuai nggak dengan yang diinginkan. Ini juga harus dihitung tersendiri. Sebetulnya di sini dengan triple ini sudah ada ini apa akses untuk memasangnya sebetulnya ya. Ada beberapa yang memang ini kita bisa masang ke sini dengan 3 input set. Sehingga nanti ini diatur, jadinya jumlahnya sesuai dengan yang diinginkan. Kalau di mix seperti ini berarti kita ngikut ke produk yang ada ya. Nah, kemudian di sini, ini ada pasien terpasang segala macam, ada obat-obatan, kemudian ada parenteral nutrisi dan sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan adalah buy and use date-nya. Lemak itu 24 jam, harus langsung diganti. Ya, jangan sampai besoknya masih ada sisa dimasukin aja gitu kan. Kalau sudah di ini, tanya nanti ke farmasi. Kemudian begitupun protein. Kemudian baru begitupun dengan dextrose berapa lama gitu ya. Nah, kemudian kalau dicampur ini misalnya ada lemak, ada obat dan sebagainya, apakah di sini kompatibel atau tidak? Itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai ada reaksi kimia, kemudian ada invasi kuman, kemudian ada misalnya terjadi kristal dan sebagainya. Ini pemasangan sulit, tidak terlepas dari komplikasi, misalnya ada pemotrak dan sebagainya. Setelah dipasang, nah kita yang menimbulkan ada permasalahan karena pencampuran obat ya yang nantinya akan menimbulkan ada satu reaksi dari obat tersebut kalau kita campur ya. Ada pengendapan ya, ini berarti cairan nggak bisa masuk dong nantinya. Kemudian ada perubahan warna, kemudian ada sinergisme yaitu efeknya jadi meningkat atau misalnya antagonis jadi mengurangi efek. Dokter itu memberikan kepercayaan ke kita, kasih dopamin, kasih dobutamin, begitu efeknya menurun, kadang-kadang udah percaya ke kita, nggak mungkin lah ada antagonis pencampurannya, perawat ICU mah sudah tahu gitu ya. Nah ini jangan sampai obatnya dinaikkan padahal kita yang salah gitu ya pencampurannya. Nah ini yang kompatibel ya dengan nutrisi, morfin, noradrenalin, ini obat-obat yang sering digunakan di ruang ICU ya. Kemudian yang obat yang inkompatibel di sini ada pemberian, ini sering sekali pemberian meropenem dengan dextrose kompatibel, tetapi kalau disertai dengan metronidazol, dengan kalsium glukonas dan sebagainya, ini menjadi perhatian karena inkompatibel ya. Nah ini ada hasil penelitian ya bahwa ini ternyata ada aktual yang juga berapa 2,5% ya terjadi inkompatibel. Nah, nutrisi per oral, ini sedikit lagi ya. Kesadaran harus baik, kooperatif pasien, ya, bahwa pasien ada operasi darah mulut atau tidak, fungsi menelannya baik atau tidak, kontraindikasinya. Nah, kemudian kebiasaan makan seseorang, ini saya pernah menemukan ya, saya dapat teguran dari dokter, Cuk, kalau di Bandung manggilnya kadang Cuk, kadang Ibu, ya, Cuk, kenapa itu pasien saya nggak dikasih makan-makan? Tahu dari mana dokter? Dari keluarganya lapor ke saya, kenapa lapor? Iya ke saya katanya pasien selama di ruang ICU itu 1 minggu nggak makan-makan. Oh gitu? Pas saya lihat di lembaran observasi, dilihat dari rekam medisnya, ada dok saya dikasih 1.500. Nanti saya tanya ke ininya, 1.500 apa perlu dinaikin? Kita tuh nggak perhatian ke situ. Ternyata kalau dikasih makanan formula itu bukan makan kadang-kadang. Jadi kita harus edukasinya benar-benar, Pak, saat ini makanannya masih berupa susu gitu ya. Itu yang harus kita informasikan. Kadang-kadang nggak diakui makan. Saya dapat ditegur. Ternyata udah 1.500 sudah masuk terus gitu ya. Si pasiennya merasa nggak dikasih makan. Atau misalnya ada seorang pasien setiap hari diare. Higienisnya udah bagus, semuanya udah bagus. Ternyata pasien ini nggak pernah minum susu. Ya, untung saja pasien ini benar ini kejadian. Setiap dikasih minum susu formula, makanan formula pasti diare. Tapi si pasien ini masih terpasang NGT. Saya coba nggak diliatin deh dari belakang. Saya masukin tuh makanan melalui NGT dari belakang. Saya evaluasi itu 1-4 jam. Diare nggak ya? Diare nggak? Ternyata enggak. Jadi ada sugesti ya karena kebiasaan dia makannya nggak dimakan, dikasih. Jadi ada menimbulkan reaksi tertentu. Kemudian makanannya bervariasi. Ada pasien MG ya di ruang ICU yang lama sekali. Si pasien itu bisa menghitung kalau hari Selasa pasti makanannya ini, Rabu ini dan sebagainya. Sehingga nafsu makan pasien ini akan menurun gitu ya. Jadi bervariasinya seperti apa? Meskipun ada batasan berapa sih kalori yang harus diberikan, tetapi variasinya ini gizi ini harus bisa mengatur variasi supaya menarik perhatian. Kadang-kadang menu makanan yang dari maaf ya, dari rumah sakit itu kadang-kadang wanginya kalau saya mau
membawi satu makanan pasti ke perutnya, aduh langsung belit gitu, perutnya langsung bunyi tuh. Tapi kalau makanan dari rumah sakit, apa pernah nggak ya saya jadi terangsang gitu untuk makan? Nah ini juga menjadi bahan evaluasi. Sosial ekonomi, kadang-kadang menggunakan plato, ada pang gede tuh. Aduh saya nggak bisa makan, tapi dia nggak terus terang menggunakan plato misalnya, karena memang di ruang ICU pakainya plato misalnya. Aduh plato ini selalu identik dengan makanan yang memang untuk ekonomi rendah gitu. Jadi ini pasti bagaimana sih sterilitasnya dan sebagainya, sehingga nggak bisa makan. Itu juga sama. Jadi harus menggunakan piring dan sebagainya karena kebiasaannya seperti itu. Cara penyajian, namun harus menarik dan jenisnya. Gitu ya. Ini yang untuk oral. Pengkajian keperawatan, silakan dibaca sendiri ya. Karena tadi diagnosa keperawatan yang mungkin nanti akan muncul adalah gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan, monitoring, hemodinamik, kemudian fungsi GI tract, dari mulai peristaltik usus, kemudian mahpo atau cairan yang dikeluarkan dari gasternya kita informasikan, keseimbangan cairan dan elektrolit. Berarti kita harus menghitung berapa intake dan berapa output, termasuk di dalamnya adalah IWL. Nah ini contoh kondisi pasien di ruang ICU, ya pasien jantungnya sudah diambil alih oleh obat-obatan. Ini pasien tahun 2000. Kemudian paru-parunya sudah diambil ventilator, ginjalnya sudah diambil dengan CRRT. Nah sekarang hemodinamik. Hemodinamik seperti apa? Kalau dokternya nanya berapa tensi, kalau dokternya di via telepon, jawabannya apa? Oh dokter 142/96. Apa seperti itu ruang ICU? Enggak. Ruang ICU itu direntang. Tadi dok jam sekian, kemudian sekian. Bisa saja dalam waktu 10 menit ini perubahan hemodinamiknya itu sangat drastis sekali. Dari 90 jadi 142 dan seterusnya. Direntang. Kemudian jangan lupa juga informasikan bahwa pasien ini sudah menggunakan obat-obat noradrenalin dan lain sebagainya. Kita lihat. Ini. Ditanya heart rate, barusan 151, sekarang 130, sekarang 140. Ini mana yang akan diinformasikan ke dokter? Kalau pada saat ditelepon, kalau dokternya ada, nggak ada masalah, udah dilihatin gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita menyebutkan dengan angka tertentu, bisa saja dokter itu akan menganalisanya pasien, oh tidak stabil, oh pasien stabil. Berarti rentang ini yang paling harus kita perhatikan. Jadi ini yang harus dipantau oleh kita ya, karena ini sangat menentukan untuk nutrisi dilanjut, dikurangi atau di stop ya. Nah ini monitoringnya, ini harus hati-hati pada saat memasang, berarti harus kita evaluasi ada resiko untuk terjadinya infeksi. Jangan pasien ini ditambah ya, sudah ada infeksi lain, ditambah lagi dari infeksi kita karena pemantauan atau perawatannya yang kurang bagus ya. Ini terakhir ya dari Jonathan Swift. Kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya. Contoh, misalnya kita lagi makan-makan nih, sekarang di mana tidak ingat protokol kesehatan. Begitu selesai, ternyata kena COVID, baru ingat, waduh, saya kenapa COVID? Apapun kita akan jual ya untuk memperbaiki kesehatan, sehingga sangat berharga. Kemudian yang kedua nih bagi perawat ICU, ya. Sesuatu yang belum dikerjakan sering sekali nampak mustahil. Aduh, saya mustahil lah jadi perawat ICU. Tapi begitu, karena di ICU banyak alat-alat, pasiennya kritis, apa sih saya nggak bisa. Begitu di ruang ICU, sangat nyaman. Saya betah sekali di ruang ICU. Buktinya saya dari tahun 90 sampai 2021. 31 tahun ada di ruang ICU. Baru kita yakin kalau kita telah melakukannya dengan baik. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Ya, mudah-mudahan apa yang diinformasikan ini bermanfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.